Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa karimina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Masjid As-Siddiq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di masjid maupun yang ada di rumah, mudah-mudahan Allah memberi rezeki, memberi rahmat maghfirah bagi kita semua, karena kita berada dalam majlisul ilm di mana doa-doa diaminkan oleh para malaikat. Maka seperti yang pernah saya sampaikan, ketika menghadiri majlisul ilm, maka baik untuk menyelipkan di sela-sela acara itu kita berdoa. Berdoalah secara secara pribadi, minta apa yang sedang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena akan diaminkan oleh para malaikat. Jadi salah satu waktu yang tepat untuk menyelipkan doa ya saat menghadiri majelis ilmu. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kan tren tuh Pak Makmur, hibrid. Kalau di UIN itu ada namanya kelas hibrid. Kita ini sudah melakukan sebelumnya, karena sebagian hadir di masjid, sebagian mengikuti dari rumah. Jadi pengajian hibrid, jadi sudah up to date ini. Pengajian hibrid. Jadi sebagian ikut di luring dan sebagian lagi ikut pada daring. Jamaah Masjid As-Siddiq dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam flyer di situ saya menyampaikan judul tentang hakikat kaya dan miskin. Nah, mungkin ini sudah ada yang menebak-nebak ya bahwa kaya ini kaya hati gitu. Pada umumnya demikian, tapi coba kita lihat seperti apa beberapa hadis Al-Quran dan pendapat ulama tentang kaya dan miskin ini. Dan menurut saya penting bagi kita untuk menata spiritualitas kita ke depan, apalagi ini menjelang bulan Sya'ban Ramadan. Itu waktu yang sangat premium untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang kaya di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaya itu di dalam bahasa Arab atau bahasa hadis atau bahasa Al-Quran ada dua, Pak. Jadi satu ats-tsari, tsari atau musirun, itu artinya orang yang kaya harta, Pak. Jadi kalau dia memiliki harta kekayaan yang melebihi dari kebutuhannya atau jauh di atas kebutuhannya, maka tsariyun kalau di dalam bahasa Arab, atau dalam tradisi Arab, dalam dalam tradisi Arab itu namanya tsariyun. Tetapi ada juga yang banyak disinggung oleh Al-Quran dan hadis itu ghaniyun. Nah, ghaniyun ini yang sering kita tahu kan, yang kita tahu itu ghaniyun, al-ghani atau al-ghina, agniya kalau jamaknya. Nah, ghani ini berasal dari bahasa Arab yang bermakna, jadi al-ghani
Al-ghani, as-sari, al-ghani itu bermakna yang lapang. Yang lapang. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kasratil ard, innamal ghina ghaniyun nafs. Kekayaan atau yang disebut ghina itu bukanlah orang yang banyak hartanya, tetapi orang yang kaya jiwanya. Nah, ini nanti di ujung ceramah ini kita coba lihat bagaimana menjadikan kita kaya dalam artian ghina, gitu. Jadi berdasarkan hadis ini, boleh saja orang yang tidak banyak hartanya itu juga dikategorikan kaya, gitu. Kalau as-sari tadi khusus untuk orang yang banyak hartanya itu disebut sariyun. Tapi kalau orang yang ghani atau ghina itu tidak mesti, tidak termasuk di dalamnya kriteria banyak harta. Karena kriterianya adalah kasrat ghaniyun nafs, ghinaun nafs, kaya hati. Di dalam hadis lain Rasulullah menanyakan, ada perbincangan antara Rasulullah dengan Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, atara kasratal mali wa al-ghina?" Qultu na'am. Qala wa tara qillatal ma'i al-faqru? Qala na'am. Qala innamal ghina ghinaul qalbi wal faqru faqrul qalb. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Dzar, bagaimana, apakah engkau berpandangan bahwa yang banyak harta itulah yang kaya?" Lalu aku menjawab, kata Abu Dzar, "Ya." Lalu Nabi berkata, "Dan kamu berpandangan juga bahwa orang yang sedikit harta itu fakir?" Dijawab oleh Abu Dzar, "Ya." Lalu Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang kaya itu adalah kaya hati." Udah dua Pak ya. Tadi ghinaun nafs, hadis yang kedua ini ghinaul qalb. Wal faqru faqrul qalb. Dan fakir itu miskinnya hati. Jadi udah dua. Yang pertama tadi ghinaun nafs, yang kedua ghinaul qalb. Nah, nafsun itu adalah jiwa, anfus. Jadi artinya ruh kita, Pak. Ruh kita ini tentu dikendalikan oleh qalb. Jantungnya itu jantungnya itu qalb. Maka apapun yang kita lakukan pasti bagaimana qalb nanti bersinergi dengan otak. Terkadang otak melawan atau menentang qalbnya. Nah, itu namanya tersesat. Jadi orang yang kaya jiwanya itu tidak bisa dipisahkan dengan hatinya, gitu. Maka sangat betul kata Rasulullah, orang yang kaya itu berkaitan dengan jiwanya dan berkaitan dengan hatinya. Dan di situ sekaligus Rasulullah mengatakan orang yang miskin atau fakir itu adalah yang fakir hatinya. Nah, miskin juga ada dua istilah, Pak, miskin dan fakir, gitu. Nah, miskin itu kalau dalam bahasa Arab artinya orang yang sakinah, orang yang tenang-tenang saja, diam. Jadi kenapa sakinah, kemudian yang untuk pernikahan itu Ustadz Makmur paling sering sakinah mawaddah warahmah ya, udah manukna ya gimana. Jadi satu akar kata dengan miskin.
orang miskin dari sakana, orang sakinah juga sakana. Bahkan pisau juga sikin itu. Jadi makna dasar dari miskin itu Pak, orang yang diam, gak mau ngapa-ngapain, diam. Jadi kalau kita sekarang dalam keadaan itu, maka segera bergerak. Artinya ada orang yang sedang diam, tidak tahu apa yang mau dikerjain. Saya kira banyak kasusnya di dalam pandemi sekarang ini, bahwa ketika putus kerja, kemudian atau usaha bangkrut atau usaha merosot, ada sebagian orang tuh diam saja, tidak melakukan apa-apa, kemudian bertahan hidup dengan apa yang tersisa saja. Nah, itu namanya miskin, Pak. Miskin. Jadi nanti supaya kita tahu, saya ini kalau tidak ada progres dari bulan ke bulan, minggu ke minggu, hari ke hari, dan seterusnya, maka saya nanti bisa dikategorikan miskin itu secara bahasa menurut miskin tadi. Tetapi fakir itu dari fakoro, itu artinya orang yang tulang belakangnya patah. Tulang belakangnya patah. Kenapa tulang belakangnya patah? Karena memang dia bergerak pun tidak mampu itu, karena patah tulang belakangnya. Ada orang sudah kesana kemari, ke mana saja, tetap belum Allah izinkan mendapat pekerjaan, atau belum Allah izinkan mendapat apa yang sedang dia cari. Bahkan dia mengemis pun tidak dapat. Jadi kalau di fikih, maka dikatakanlah fakir itu orang yang belum mempunyai persiapan bekal untuk jadwal makan berikutnya. Nah, itulah artinya dia tidak bisa bergerak, tidak lumpuh gitu, lumpuh secara pikiran, lumpuh secara kemampuan, lumpuh secara ability itu. Jadi dia gitu aja, tersesat, teka pikiran gitu. Tidak ada yang terpikirkan untuk bisa dilakukan yang menghasilkan hanya untuk sekedar bertahan hidup di jadwal makan berikutnya. Kemudian kalau miskin sebetulnya masih punya menurut ilmu fikih, dia masih punya persediaan sampai besok gitu. Jadi hari ini dia kalau bergerak maka masih punya untuk 2 hari ke depan. Jadi itulah artinya Pak, itulah maksudnya kenapa nanti di Idul Fitri itu kita zakat itu kriteria pertama dan keduanya itu fakir dan miskin. Kenapa fakir dulu? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Itu sebetulnya menurut ulama tafsir itu urutan Pak. Bukan jadi urutan pertama, kedua, jadi itu urutan gitu, bukan pilihan. Jadi berurut. Maka yang paling penting diutamakan fakir, miskin, baru amil gitu. Jangan sampai kita orientasinya untuk zakat itu yatim. Yatim itu bukan fakir, bukan miskin, Bang. Kalau dia sedang fakir dan sedang miskin, itu lain cerita. Jadi dia mendapatkan zakat bukan karena keyatimannya, tetapi karena kefakirannya atau karena kemiskinannya. Jadi keliru itu kalau ada amil zakat lalu mendata mustahab zakat lalu yatim, janda. Tidak ada Pak dalam 8 asnaf itu janda itu. Kalau jandanya kaya raya tidak kita berikan. Kalau jandanya miskin baru kita beri. Begitu yang terjadi kan? Berarti bukan karena jandanya, karena miskinnya gitu. Jadi supaya tepat sasaran. Kembali kepada hakikat yang tadi, maka fakir itu dan miskin itu adalah orang yang dia lost Pak.
Dia kehilangan dirinya kalau fakir itu. Makanya Rasulullah mengatakan innamal faqru faqrul qalb. Adapun orang yang fakir itu termasuk juga orang yang hilang hatinya. Artinya dia tidak mampu membawa hatinya ke jalan yang Allah tunjukkan itu. Tidak bisa berbuat apa, mau dikemanain hati saya ini, itu bingung Pak. Makanya itu namanya faqrul qalb. Maka kalau ditemukan ada orang yang julid gitu kalau dalam bahasa sekarang itu, kemudian selalu melihat kesalahan orang lain, kemudian sinis gitu, itu tanda-tanda itu Pak, tanda-tanda orang yang tidak mampu menginikan hatinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu hadis yang Rasulullah katakan tentang bagaimana hati itu menjadi tolok ukur bagi kekayaan maupun kefakiran seseorang. Jadi tadi kita ulang ya, bahwa yang kaya harta itu tidak termasuk kriteria dari ghaniyun. Saya mau Ustaz goni, biarin aja goni. Kalau di Indonesia kan kaya ya kaya harta aja gitu. Ya oke, tapi Al-Quran tidak pernah itu berbicara tentang sariyun. Bicaranya tentang gina semua. Karena sariyun itu, orang yang kaya harta itu tidak terlalu banyak ininya Pak, tidak terlalu banyak yang bisa diandalkan dari sekedar banyak harta. Coba lihat saja Pak, berapa video snack ataupun Instagram hari ini, kemudian Facebook, postingan-postingan yang viral di sana tentang orang kaya. Coba bandingkan dengan aktivitas sosialnya, itu hampir sama kok. Saya kemarin melihat pemilik salah satu perusahaan besar di Indonesia yang ada di Surabaya, yang cat Pak, milik cat. Dia itu amalnya tinggi, kemudian berbagi ilmunya juga luas gitu. Kemudian dia juga hatinya itu tidak suka dengan yang tidak baik. Contohnya dia tidak suka dengan sinetron, musik atau yang melalaikan hati. Dia sampaikan Pak di vlognya itu, bahwa di wawancaranya, saya nggak punya. Bahkan dia mengkritisi bahwa sinetron-sinetron di Indonesia ini justru membuat masyarakat itu jadi miskin kan. Miskin artinya diam, karena ceritanya terus memeras hati dan terus saja merongrong gitu perasaan. Sementara kita ini harus bergerak. Jadi maka Allah itu maha kaya. Allah itu Al-Ghani. Jadi kaya dalam artian, coba aja lihat Pak, kekayaan Allah itu dia apapun, sebesar apapun salah kita dimaafkan. Itu turunannya begitu Pak. Allah itu sejelek apapun prasangka kita kepada Allah, Allah terima kalau kita datang lagi. Allah itu mudah memaafkan, Allah itu mudah selalu memberi rahmat. Rahmannya Allah itu kan dia mengasihi siapapun, baik muslim maupun non muslim. Jadi ujung-ujungnya adalah, kalau mau disebut ghaniyun atau ingin meniru sifat Allah yang ghaniyun, ujung-ujungnya itu akhlak. Jadi akhlak, selapang apa dada kita, selapang apa hati kita, kemudian sebaik apa perbuatan kita, itulah kekayaannya. Jadi kekayaan yang diinginkan oleh Al-Quran adalah kekayaan yang bagaimana kita semakin bermanfaat bagi siapapun yang berinteraksi dengan kita. Siapapun yang berinteraksi dengan kita.
Jadi kalau ujung-ujungnya adalah akhlak, maka tinggal hitung Pak, tinggal menghitung. Ini apa kira-kira kebiasaan saya yang orang nggak suka? Oh saya nggak tahu, kan orang yang tahu menilai saya. Maka kita coba itu apa yang kebiasaan kita. Kalau orang lakukan kepada saya suka nggak? Oh suka-suka aja, oh anggap saja itu benar. Tetapi jangan membohongi diri sendiri gitu. Jadi kalau saya sering melakukan demikian untuk mengukur ini, jangan-jangan saya orang nggak suka kepada saya ini kalau saya lakukan ini. Maka saya coba kepada diri saya, bahkan saya tanya orang-orang terdekat atau istri gitu, gimana, atau coba ke anak, sehingga kita bisa mengontrol bahwa sikap baik lisan maupun arkan ataupun pikiran kita itu Allah oriented. Allah oriented itu pasti ujung-ujungnya adalah akhlakul karimah Pak. Tidak ada yang Allah oriented itu akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk. Maka keliru kalau ada orang yang kalau tidak sepaham dengan dia tidak perlu senyum kepada orang itu. Kalau berbeda agama tidak perlu dia harus menyapa dan sebagainya. Jadi ujung-ujungnya adalah kekayaan itu, bagaimana kayanya hati, dan kekayaan hati itu bagaimana kita berakhlakul karimah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu surah Hud ayat 6. Tidak ada satu binatang melata di dunia ini kecuali Allah sudah beri rezekinya. Jadi ini sebetulnya ingin mengatakan ayat ini, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu melata pun. Yang melata itu apa Pak? Ular ini yang lambat-lambat lah itu ya. Yang melata itu yang lambat atau gimana Pak? Yang melata lah. Dabbah itu yang lambat, kayaknya yang bahkan yang melata lah, yang melata. Kalau saya bayangkan pemain kayak cacing, ular, kemudian binatang-binatang. Mereka ini kan nggak terlalu cepat ininya gerakannya. Jadi ayat ini ingin mengatakan bahwa binatang yang lambat gerakannya pun asal dia bergerak sudah Allah siapkan rezekinya. Artinya orang yang bergerak pasti tidak akan miskin. Orang yang bergerak pasti tidak akan miskin. Nanti kaitannya dengan kalau miskin hati atau fakrul qalbi, kalau dia tidak bergerak merenovasi hatinya, maka dia akan tetap pada kemiskinan hati. Bahkan Allah mengatakan dalam surah Hud itu, kalau baru sekedar miskin, maka itu aja itu rumusnya, bergerak saja. Kata Allah itu supaya mendapatkan rezeki, maka bergeraklah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Maka kalau kita merasa kok saya enggak diberi rezeki oleh Allah, saya kok miskin, mungkin kita enggak bergerak, diam saja menunggu gitu. Bukan diam dalam artinya duduk di rumah ya. Artinya tidak pergi kemana, tidak memulai sesuatu kegiatan yang baru, tidak membuka hal-hal yang baru gitu. Kita tetap saja pada pakem. Saya mah pagi ke sini, siang ke sini, sore ke sini dan seterusnya. Itu saja. Padahal sudah bertahun-tahun kita lakoni itu masih begitu-begitu aja. Maka kan harus
out of box, harus keluar dari lingkaran itu. Bila perlu pindah dari situ, hijrah. Sehingga Allah mencontohkan Pak di dalam ayat itu, ini luar biasa ayatnya. Yang lambat gerakannya saja aku siapkan rezekinya, kata Allah. Dalam artian para mufasir memahami bahwa apalagi yang gerakannya cepat. Seperti manusia ini gerakannya kan tidak hanya badan yang cepat, pikirannya juga luar biasa cepat. Pasti tidak mungkin tidak dapat rezeki. Hanya dia bergerak atau tidak gitu. Maka hari ini kan para pengusaha, para ahli-ahli bisnis itu mengatakan di dalam vlog-vlog itu saya ngeliat, oh keren-keren juga sebagian. Jadi sekarang ini Anda harus beradaptasi pada gadget, pada online, pada apa tuh yang gitu-gitu. Karena memang sekarang pakemnya itu. Maka banyak sekali di antara kita, saya juga kadang merasa itu, ini saya kok nggak bisa ngikutin pergerakan teknologi sekarang ini. Kita sering berlindung di balik, ini kan sudah generasi Z, saya bukan generasi Z. Itu adalah perlindungan kita, alasan-alasan kita untuk tidak beradaptasi. Maka dalam hal itu kita sedang diam, Pak. Kita sedang diam, tidak bergerak. Maka sesuai dengan yang dikatakan oleh Allah itu, yang lambat saja gerakannya aku siapkan rezekinya, apalagi yang cepat. Artinya adalah siapa yang mau beradaptasi, dia yang menang. Kemarin ada kajian itu yang prediksi-prediksi ekonomi maupun orang-orang analisator dunia itu, bahwa salah kesimpulannya adalah siapa yang bisa beradaptasi dialah yang bertahan. Umpamanya saya sebagai dosen diprediksi hilang Pak di sekian tahun ke depan. Profesi ini hilang karena akan tidak dibutuhkan lagi. Maka bagaimana orang-orang yang berada di profesi itu beradaptasi? Itulah solusinya gitu. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, indah sekali ayat Al-Qur'an ini. Kita hanya perlu bergerak, kita hanya perlu beradaptasi, rezekinya Allah yang tentukan. Artinya ini sekaligus mengatakan jemputlah rezekimu. Jemputlah rezekimu. Nah, yang terkadang bikin kecewa itu kita melewati batas, Pak. Yang pemberi rezeki kan Allah gitu. Kita itu hanya disuruh bergerak, tapi kita bergerak sambil menentukan rezeki gitu. Itu kan kelewat batas. Allah cuma nyuruh kamu tugasnya gerak, rezeki aku yang tentukan, kata Allah. Illa 'alallahi rizqa. Allah mewajibkan dirinya, Allah itu mewajibkan dirinya memberi rezeki. Bentuknya seperti apa, mau bagaimana itu prerogatif Allah. Nah, manusia cukup bergerak. Nah, itu kan terlalu sederhana, iya, tinggal diturunkan saja. Gerakan yang seperti apa yang cocok dengan kemampuan dan yang kita punya. Di sana turunannya kan, bahwa saya gerakannya ya di kuliner, saya gerakannya ya di agama, saya gerakannya di kesehatan dan seterusnya, tinggal silakan. Tapi jangan sampai ketika sudah bergerak di situ menentukan hasil dan memplot gitu. Itu urusan Allah. Kalau sekedar prediksi, kemudian kalau bahasanya ada cash flow, ada apa dan sebagainya, sah-sah saja. Tapi siapkan hati kita bahwa jika berbeda dengan yang Allah tentukan, supaya kita tidak kecewa, supaya hati kita menjadi sadar bahwa
Oh iya, memang prerogatif Allah, bukan hak saya gitu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kekayaan itu nanti mulai menjadi introspeksi kita, Pak. Nanti itu bisa kita turunkan kepada anak dan istri kita. Ini satu paket bahwa suami istri itu satu pasangan yang kalau salah satu saja yang kaya hatinya, satu tidak, itu juga menghalangi rezeki. Kalau dua-duanya maka itu menambah rezeki. Kalau satu rumah juga menambah rezeki. Maka perlu kita memprogramkan satu paket dalam artian jika kita sudah mengantongi sekian akhlakul karimah, coba cek yang kita kantongin ini sudah dilakukan oleh istri kita dan anak-anak kita belum, berapa item. Dan sebaliknya, apa attitude yang dimiliki oleh istri kita dan anak-anak kita yang justru kita tidak lakukan. Itu harus kita cross check itu, dan mulai kita bismillahirrahmanirrahim mengadop itu, mengambil itu dan kita lakukan gitu. Terkadang saya mengadopsi attitude dari istri saya itu, dia orangnya lebih sabar gitu. Jadi kalau menghadapi anak dia dengan kelembutan. Saya coba. Kalau menghadapi makanan dia positive thinking. Kadang saya kurang. Saya coba, Pak. Kadang saya kan ada agak egois bahwa kalau makanan yang tidak saya suka saya makannya nggak ceria umpamanya kan. Nah, ketika itu saya cross check, maka saya coba sebelum makan tutup mata, apapun makanannya saya harus ceria. Karena itu adalah rezeki dari Allah. Saya ingin walaupun makanan itu tidak enak, Pak, tapi Allah yang ngasih itu, lihat Allahnya aja. Ini Allah udah kasih, saya syukurin untuk Allah aja lah. Ya, ambil aja dikit, makan seenak mungkin kan nggak banyak. Nah, udah. Jadi kita memaksa diri kita untuk mensyukuri nikmat Allah itu dengan cara memaksa jiwa kita untuk bergembira memakan itu. Walaupun tidak enak dalamnya, ambil aja sedikit gitu. Jadi ini menjadi penting, dan nanti ibu-ibu di rumah, anak-anak di rumah kalau diajak kemudian kita coba list gitu di rumah, kemudian jangan langsung semuanya karena akan terjadi kejutan-kejutan yang ini kok merubah banyak hal gitu. Diecer saja satu persatu. Jadi nanti ujung-ujungnya kita tidak akan enak itu kalau berbuat salah kepada orang lain, bahkan melakukan sesuatu yang tidak Allah sukai. Maka hakikat kaya dan miskin itu adalah yang pertama kelapangan hati yang ditunjukkan dengan akhlakul karimah. Karena banyak juga orang yang lapang hatinya tapi itu tidak berbuah akhlakul karimah. Ada juga orang yang akhlakul karimahnya sumbernya bukan dari hati yang lapang. Ada, Pak. Tapi karena sebuah aturan yang sudah di-manage. Perusahaan kan dipaksa itu. Perusahaan dipaksa senyum kepada konsumen dan sebagainya. Tapi dia setelah selesai kerja nggak mau senyum lagi. Kalau ditanya, tadi udah capek senyum, sekarang saatnya tidak senyum. Berarti kan itu menandakan bahwa tadi nggak tulus gitu loh, nggak ikhlas. Berarti dia melihat saya ini senyum sepanjang kerja. Contoh di customer service lah ya, customer service banyak senyum, Pak. Dia senyum dari awal sampai sore. Kalau dia setelah kerja tidak senyum lagi, berarti
alasan dia, latar belakang dia tersenyum adalah aturan dari perusahaan, bukan Allah. Tetapi kalau setelah kerja dia masih senyum, menikmati senyuman itu, kemudian senang karena orang lain mendapat senyuman darinya, maka aturan yang tadi berhasil mengkonversi itu menjadi sebuah attitude, menjadi sebuah akhlak, kemudian menjadi sikap yang itu sesuai dengan apa yang Allah sukai gitu. Nanti yang dia lihat adalah, oh ini Allah suka kalau saya senyum, maka dia teruskan senyumnya. Tapi kalau senyum-senyum sendiri terus nggak berhenti ya juga mencurigakan juga gitu. Ini senyum yang ada hasilnya menyenangkan orang lain. Kenapa contohnya senyum? Karena Rasulullah jarang tertawa. Tertawa itu lebih cenderung kepada terbuai. Kalau senyum itu justru ini yang terkontrol, dan menurut kesehatan juga bagus kan senyuman itu. Kemudian nanti kita juga kayak di masjid inilah, pasti orang yang lapang hatinya itu melihat sampah, melihat air terbuka, dia pasti tidak akan diam gitu, karena melihat ini ada kebaikan di situ. Jadi orang yang kaya itu ghaniyul qalbi, yang kata Rasulullah itu adalah orang yang bisa mengkonversi hatinya yang tadinya tidak terbuka menjadi terbuka, dan itu direfleksikan dalam attitude, dalam akhlak yang baik. Ini ada ayat Al-Quran dalam surah Al-Mulk, "Walladzi ja'ala lakumul arda dzalula famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi." Dialah yang menjadikan, Allah lah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah rezeki dari yang Allah berikan. Jadi ini artinya Pak, tadi itu tidak boleh diam. Allah sudah menjadikan bumi ini mudah. Jadi artinya ini Quran yang bicara Pak. Makanya kalau kita masih bilang susah sekali hidup di dunia ini berarti kita belum bergerak dengan. Di sini kan dia bilang famsu fi manakibiha, berjalan ke seluruh penjurunya. Kalau di sini masih sulit, pindah. Kalau di situ masih sulit, pindah aja. Gak apa-apa meninggalkan orang tua, meninggalkan tetangga, meninggalkan teman, tinggalkan saja dulu. Mungkin di tempat lain kita lebih bermanfaat. Kalau saya sering mengatakan begini, ketika saya pindah dari tempat ini ke tempat yang lain, sudah terjadi perpindahannya, maka pola pikir yang harus dibuka adalah, oh iya, di tempat yang lama sudah selesai tugas saya di sana, maka tugas yang baru adalah di tempat yang baru, maka potensi dan manfaat apa yang bisa saya tebarkan di tempat yang baru ini. Dan itu tidak bisa kalau tidak bergerak itu. Maka dimanapun kita berada, bergeraklah untuk menebar manfaat atau menggali manfaat yang bisa kita meningkatkan attitude kita dan akhlak kita Pak. Jadi menurut ayat dalam surah Al-Mulk ini, surah Al-Mulk ayat 15 ya, Allah mengatakan bumi ini zalulan. Zalul itu kalau dalam bahasa kitanya sudah dikontrol itu, dalam kontrol Allah. Jadi bisa dikontrol kalau mengikuti apa yang Allah perintahkan, itu nanti bisa dikontrol. Jadi makanya bumi ini sudah Allah buat mudah, tinggal kita menelusuri jalan-jalannya. Makanya nanti walaupun hadisnya dhaif,
Ka'adal faqru ayyakuna kufra, itu kan hadisnya dhaif. Hampir saja orang yang fakir itu kafir, kufur. Jadi memang sering orang yang fakir terlalu miskin, jadi mempertanyakan dan menghujat Tuhan. Katanya, Anda maha kaya, saya kok miskin? Saya kan sering ke masjid, saya kan banyak berbuat baik, saya juga puasa. Katanya Anda kaya. Itu menghujat, Pak. Walaupun tidak diucapkan secara lisan, tapi kadang terbersit di dalam hati kalau dalam keadaan yang sangat-sangat terpuruk. Tetapi Allah mengatakan bahwa orang yang bergerak di muka bumi ini dan dia terus Allah oriented, tidak mungkin sampai ke fase itu. Tidak mungkin sampai kepada fase menghujat Allah Subhanahu wa taala, mempertanyakan kekayaannya, mempertanyakan kekuasaannya. Saya beberapa bulan yang lalu di masa pandemi ini ada seorang teman saya, dia datang. Pak Reza, saya pekerjaan hilang. Saya ditipu orang. Uang saya sudah diinvest hilang. Jadi kurang apa saya ini kepada Allah? Dia menghujat. Curhat kepada saya, kurang apa saya kepada Allah? Saya bilang, apakah Bapak mungkin kekurangan Bapak itu sering menghujat Allah? Saya bilang gitu. Saya bilang begitu aja karena saya lihat memang itu yang dia lakukan. Karena orang, Pak, kalau sudah merasa saya sudah berbuat apa, kurang apa saya, itu artinya memang kurang itu. Kalau kurang apa saya, memang kurang, Pak. Jadi yang nggak bicara kurang apa saya itu memang dia terus yang merasa kurang sebetulnya, karena terus dia mengupgrade, menambah. Jadi teman saya ini dia bilang, apa yang harus saya lakukan supaya saya nggak lagi menghujat Tuhan? Ya saya bilang, Bapak bergeraklah, pindah, Pak. Kerjaan Bapak apa soalnya? Ini, coba pindah aja, jangan itu temannya, pindah aja ke kegiatan yang lain, tinggalkan, coba yang lain, coba yang sederhana, jangan Bapak gengsi dan sebagainya gitu. Karena yang Allah saja Bapak coba hujat, padahal mungkin Bapak masih banyak yang belum Bapak telusuri. Saya sudah, katanya. Nah ini ya kembali lagi, terserah saja, kan Bapak minta pendapat saya bilang begitu. Pendapat saya begitu, karena Allah lah yang merubah situasi, maka jangan lawan dia, ya terima saja gitu. Memang nanti masih sulit ya, karena Bapak harus bayar dulu kan, bayar dulu. Yang tadinya menghujat kemudian tidak melanggar dan sebagainya, mungkin sekarang berubah jadi baik. Kok nggak tokcer langsung? Ya bayar dulu gitu, bayar kesalahan dulu, baru nanti cocok dan pantas. Itu barangkali, Pak, ini sudah mau azan. Jadi hakikat dari kaya dan miskin ini adalah yang seperti saya bilang tadi itu, kalau dia kaya hatinya pasti akhlaknya bagus. Kalau dia miskin atau fakir hatinya, pasti ini orangnya hatinya sempit. Gitu aja. Jadi kalau kita masih merasa, nanti tanya Pak ke istri, saya ini sempit nggak hati, supaya kita coba di list, Pak, apa yang harus saya benahi dari itu gitu. Karena hanya orang lain itu yang lebih objektif melihat kita, cuman orang lain nggak bisa mengatakannya kepada kita. Itu saja kesimpulannya. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita. 2 bulan lagi, 1,5 bulan lagi bulan Ramadan. Di situ, Pak, digenjot untuk menjadi tolakan, batu loncatan untuk kita melejit meraih sebuah akhlak yang lebih baik lagi. Karena puasa dan ibadah mahdo itu semuanya ujung-ujungnya ke akhlak kok, ke attitude itu. Ya. Tadi ini tertarik masalah rizki ya. Ya. Karena rizki memang Allah yang mengatur. Setelah kita bergerak tetap
Baik, ya pertanyaannya berat ya. Jadi memang itu ya saya bilang di akhir tadi bayar-bayar itu termasuk itu Pak, bahwa memang kalau memang mau pendekatannya Allah total Pak, udkhulu fis silmi kafah kata Allah. Kalau masuk Islam ya total, yang setengah-setengah, jangan yang nguntungin kita aja. Kalau enggak, jangan masuk sekalian, nanti yang berlaku rahmannya Allah aja, sebab akibat kausalitas saja. Makanya orang-orang yang ada di vlog itu, kenapa Cristiano Ronaldo, Lionel Messi itu kaya raya luar biasa, padahal itu Lionel Messi itu bukan Islam, dua-duanya bukan Islam, bahkan dia mendukung Yahudi, mendukung ini semua. Ya mereka berlaku rahmannya Allah. Allah merahmati baik yang muslim maupun non muslim. Nah untuk muslim memang harus udkhulu fis silmi kafah, seperti yang kata Ustaz Ma'mur bilang tadi. Terhalang karena banyak maksiat yang kita lakukan, jadi bayar-bayar dulu. Makanya banyak hadis Pak, istaghfiru rabbakum sab'ina marrah, beristighfarlah kalian 70 kali sehari, karena setiap manusia itu melakukan kesalahan itu sekian. Jadi dosa-dosa kecilnya tiap hari bertambah, maka itu harus ditebus. Bersalamanlah, karena ketika bersalaman berjatuhan dihapus dosa-dosa kecilnya. Jadi kita ini yang kita bicarakan tadi untuk menjadi akhlak karena kaya hati, supaya terus menghapus Pak, menghapus. Jadi pertumbuhan dosa harus lebih rendah dibanding pertumbuhan pahala gitu. Nah kalau pertumbuhan dosanya lebih tinggi dibanding grafik pertumbuhan pahala, maka ini kita melakukan banyak di sini, bayar-bayar ini dulu jadinya. Jadi terhalang. Kok saya udah lakukan setahun belum kelihatan sesuai yang idealnya. Iya, ada ini bayar-bayar dulu di sini. Ini ngapus-ngapusin itu dulu. Jadi sangat betul sekali yang disampaikan oleh Pak Ustaz Ma'mur tadi, bahwa nanti Pak ketika kita melakukan perubahan, maka perubahan yang kita lakukan itu kita harus sadar betul ada beberapa yang harus kita bayar. Jadi kalau terlambat hasilnya wajar saja. Nah sekaligus kita membangun sebuah pola pikir bahwa kalau terlambat jawaban dari Allah, kita jadi husnuzon, positive thinking. Oh lagi bayar-bayar dulu, jadi kita nggak berhenti jadinya, terus saja. Gitu mungkin Ustaz. Dah ya. Baik, itu saja barangkali yang saya sampaikan dari hakikat kaya dan miskin. Saya berdoa dan berharap mudah-mudahan kita bisa secara berjamaah ini menuju kepada ghinaul qalb wa ghinaun nafs, kekayaan hati dan kelapangan jiwa. Dan ini menjelang bulan Ramadan itu, di situ kita coba upgrade setinggi mungkin, jadi menjadi batu loncatan tinggi sekali. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita bahas hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang sempurna, kurang lengkap dan kurang pas, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.